Alhamdulillah, terima kasih jamaah Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Di segmen sebelumnya Ibu Junaina bertanya kepada Ustadz Encep tentang suaminya yang tidak dianggap sama anaknya yang berumur 4 tahun. Hah? Kelas 4. Ya, Kelas walaupun 4. berumur 4 tahun tapi dia sudah kelas 4. Iya ya. Ya oke kelas 4 ya. Anak yang berusia 6 tambah 4, 8, 10 tahun atau kelas 4 SD. Merasa tidak menganggap ayah kandungnya yang sering pulangnya 3 bulan sekali. Jarang pulang. Jarang pulang. Karena sekali pulang tuh 3 bulan sekali. Ya kan usut punya usut ternyata anak itu tidak menganggap karena pernah dikata-katain sama temannya atau dibully. Betul. Gak punya ayah kamu. Karena ayah kamu jarang kelihatan. Iya. Dinasihatin sama mamanya, sama ibunya, nah ini untuk kebaikan kita, ayah cari uang, kamu tetap harus menganggap ayah kamu dong, tapi dia tetap tidak dekat dengan ayahnya. Baik. Nah bagaimana caranya agar Ibu Junaina ini bisa menjelaskan kepada anaknya yang kelas 4 SD ini dan anaknya bisa menganggap kembali ayahnya sebagai ayahnya yang dekat gitu. Siap. Silakan Ustaz. Bu. Untuk Ibu Juju, mana tadi? Junaina. Ya kan Juju. Oh, iya. Ustadz Uus. Oh iya. Kang Bedu bebet. Duduh. Bebet. Ya. Pakai. Lanjut. Ya. Bagaimana cara menasehati anak yang masih 4 tahun biar 4 SD. 4 SD. Saya jadi omelin tuh 4 tahun. Maafin ya. Anak yang kelas 4 SD. Ini gimana caranya Ustadz? Yang pertama, sampaikan nasihat itu dengan lemah lembut, penuh kasih dan dengan bahasa yang dimengerti anak. Jangan sampai ibu ngenasehatin anak dengan bahasa anak tuh nggak ngerti. Nah, tolong dengarkan apa yang mau mama sampaikan pada kali ini. Sebetulnya ada satu yang harus mama klarifikasi. Sambutan ketua panitia itu. Makanya bahasanya harus bahasa yang dimengerti. Pertama bahasa yang dimengerti anak. Yang kedua ketika memberikan nasihat agar anak kita itu bisa nangkep nasihat itu. Bisa ngikutin apa yang dinasihatkan. Tatap mata anak ketika kita berbicara. Harus ada kontak mata. Jangan sampai, ini gak bakal masuk. Ibu ngenasehatin anak tapi ibu gak ada kontak mata sama anak. Ibu ngenasehatin sambil marah-marah, nggak pakai nada yang lembut, sambil nyuci piring. Kan mamah juga bilang apa? Kamu mah udah kelas 4 gak ngerti banget diomelin sama mama. Dengerin main HP mulu. Udah biarin aja, kalau ada yang ngebully bilang aja, papa kamu gitu orang kaya. Papa pulang. Kalau ibu ngenasehatin anak sambil nyetrika, sambil nyuci, sambil ngelap, ngepel, masuk nggak ke anak? Ya enggak bu. Udah sih biarin aja. Udah biarin. Nggak masuk. Coba kalau ibu, makanya kata Nabi, selain ada kontak mata, ada sentuhan fisik. Pegang tangannya, tatap matanya, sayang. Lebih enak. Eye contact dan physical touch gitu ya. Physical touch, betul sekali. Kira-kira enak gak kalau dinasehatin begitu? Enak. Ibu aja rasain. Kalau ibu diromantisin sama suami, tapi gak ada kontak mata sama gak ada sentuhan. Papa tuh sayang gak sih sama mama? Ya sayang loh. Hah? Sayang, I love you. Beda dengan ada kontak mata dan sentuhan. Papa tuh sayang gak sih sama mama? Diambil palanya. Kok ambil? Ini bukan ambil kepala tangan. Kalau kepala tangan. Gini. Kan mau dilihat matanya. Nih matanya. Ya. Ibu ambil tangannya, dilihat mata ibu. Sayang. Beda kan? Beda dengan yang tadi, ya sayang lah, kamu aneh-aneh aja sih. Jadi kuncinya apa tadi? Sampaikan dengan nasihat yang lembut penuh kasih sayang
Apalagi? Bahasa. Harus ada kontak mata, ada sentuhan ke anak. Dan ingat, niatkan menyampaikannya harus karena Allah dan datang dari hati. Kalau nasihatnya datang dari hati, akan sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Oke, itulah yang namanya That's right. deep talk. Deep talk. Bicara yang dalam dari hati ke hati. Betul. Heart to heart. Heart to heart. Makanya hati-hati dengan Hati. hati. Baik, bagaimana Ibu Jun? Jin dan Jun. Ibu Juju, Ibu Juju, Ibu Juju. Ibu Jujun. Juju. Ibu Jujun. Junaina. Jelas ya. Sampaikan dengan bahasa yang dimengerti anak, tatap wajahnya, fokus dan dikeluarkan bahasa-bahasa yang memang dari hati untuk agar anak bisa mengerti. Gitu Ibu Junaina. Tepuk tangan buat Ibu Junaina. Baik, itulah tadi tausiah dari Ustadz Jeb bahwa ayah pintu surga segala arah. Apapun kondisi ayah kita, bagaimanapun situasinya, tetap kita harus berbakti kepada ayah kita. Selama itu tidak melanggar syariat dan aturan yang diajarkan oleh Rasulullah. Seperti itu Pak Ustadz ya. Untuk itu yuk mari sama-sama kita berdoa agar ayah kita diberikan kesehatan, ibu kita diberikan kesehatan, dan para suami di rumah yang telah menjadi ayah juga diberikan kekuatan dalam menjadi tulang punggung untuk keluarga dan menjadi suami yang baik untuk istri-istrinya di rumah. Silakan Ustadz Jeb. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Ya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan menjadi nilai ibadah dan menjadi nilai ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, jadikanlah ayah-ayah kami menjadi ayah-ayah yang hebat dan jadikanlah kami menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, yang Maha Pengampun dan Maha mengampuni segala dosa-dosa kami, ampunilah dosa orang tua kami, dosa para pendahulu kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, Engkau Maha segalanya, kabul segala apa yang kami panjatkan hari ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz Jeb untuk tausiahnya dan doanya. Dan terima kasih juga untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di Jalan Dakwah di Masjid Al-Khairiyah. Terima kasih untuk DKM Masjid Al-Khairiyah, Menara Syariah, CBD Partai Indah Kapuk 2. Dan terima kasih juga untuk pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada telah menyaksikan program Jalan Dakwah. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami di @btv_id_official dan juga di @jalandakwah_btv_official. Dan jangan lupa jika Anda memiliki pertanyaan silakan kirim melalui DM dan insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz kami. Apabila Anda pemirsa ingin hadir ke program Jalan Dakwah, silakan hubungi tim kami di akun media sosial kami atau bisa datang langsung ke Menara Syariah gratis tanpa dipungut biaya apapun. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 pagi tentunya hanya di BTV. Dan insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya hanya di Jalan Dakwah BTV. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.